Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok struktur beton 1 mau mempresentasikan tugas merancang beton bertulang non-seismik perancangan gedung bertingkat dengan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Saiful Anam NBI 102, Kristina Widya 128, Damaruda 132, Afrilia Husnul Khotimah 170. Untuk lampiran ketentuan perancangan gedung yang diusulkan dengan ukuran-ukuran bangunan sebagai berikut. Untuk gambar denahnya bisa dilihat untuk gambar potongan samping serta gambar potongan depan. Untuk desain gedung bertingkat dimulai dari pendahuluan pembebanan, analisa gaya dalam, analisa stabilitas, gambar detail. Untuk bab 1, pendahuluan. Pendahuluan atau introduction menggambarkan bangunan yang akan didesain dan disertai justifikasi pemilihan atap, tebal belat, ukuran balok, dan ukuran kolom. Struktur beton merupakan yang paling banyak digunakan di dunia, mulai dari bangunan sederhana seperti rumah, perkantoran, sehingga bangunan yang rumit seperti bendungan atau gedung pencakar langit. Hampir semua menggunakan beton sebagai material utama yang membangunnya. Beton merupakan material bangunan yang terbentuk dari campuran antara agregat halus, agregat kasar, pasir, dan air. Hampir semua struktur beton merupakan beton bertulang, karena pada dasarnya beton tidak kuat terhadap daya tarik. Hanya sekitar 8% sampai dengan 15% dari kuat tekannya, sehingga perlu dikombinasikan dengan baja. Kelemahan beton dalam tekuk akibat bentuk baja yang langsing juga akan dihilangkan karena baja ada pada beton sehingga tidak akan mengalami tekuk. Oleh karena itu, kombinasi dari kedua material ini menghasilkan sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan sifat masing-masing bahan jika berdiri sendiri. Perencanaan struktur pada bangunan struktur sederhana seperti ruko harus memenuhi beberapa aspek. Penggunaan struktur ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Perencanaan struktur sederhana meliputi perencanaan kolom, pelat, dan balok. Semua komponen struktur haruslah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku yang berasal dari sains, hasil penelitian, maupun standar yang berlaku untuk memenuhi nilai kekuatan, keamanan, dan kenyamanan bagi penggunanya. Dalam konstruksi bangunan ruko yang dipilih oleh kelompok kami, yang dibangun adalah untuk gambaran umumnya adalah sebagai berikut. Untuk bentang arah Y 8,5 meter, bentang arah X 6,375 meter, untuk lantai dasar ke lantai 1 4 meter, untuk lantai 1 ke lantai 2 tingginya 3,5 meter, untuk panjang overstake 1 meter. Ialah sebagai berikut. Untuk nilai FC aksen balok dan pelat adalah 30 MPa, untuk FC aksen kolomnya 40 MPa, untuk modulus elastik EC beton dan pelat adalah 25742,96, untuk modulus elastisitas atau EC beton kolom adalah 29725,41, untuk FY baja sendiri yaitu 400 MPa, untuk epsilon S-nya adalah 200.000. Yang kedua ada deskripsi dan fungsi bangunan dan strukturnya. Deskripsi of building and structure function. Fungsi gedung. Untuk fungsi gedung sendiri adalah rumah toko, adalah sebutan bagi bangunan-bangunan yang memiliki ciri khas bertingkat antara 2 hingga 5 lantai. Lantai ruko bagian bawah digunakan sebagai tempat berusaha atau semacam kantor sementara. Lantai atas biasanya berpenampilan sederhana, sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai suatu kompleks. Ruko banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia dan bisa ditempati warga-warga kelas menengah. Dan pada kombinasi pembangunan ruko kali ini fungsinya yaitu sebagai usaha kuliner atau tempat makan, sehingga perlu didesain dengan cantik dan teliti sebagai daya tarik untuk memaksimalkan pemberi nantinya. Dan juga pembangunan ruko harus memenuhi standar SNI untuk pembangunannya agar bangunan tahan di segala situasi. Untuk klasifikasi penggunaan, yaitu bangunan ini direncanakan dengan menggunakan sistem pemikul momen biasa. Untuk peraturan-peraturan yang digunakan adalah atau kode referensi yaitu SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Dan yang kedua adalah SNI 1726 tahun 2019 tentang tata perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung. Yang ketiga, SNI 1727 tahun 2013 tentang pembebanan minimum untuk perancangan gedung dan struktur lainnya. Yang keempat adalah SNI 2847 tahun 2015 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung.
Lalu yang kelima ada PPIUG tahun 1983 tahun Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung. Untuk parameter desain, beban angin diperhitungkan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif atau hisap yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjau. Tekanan tiup atau velocity pressure rencana diambil sebesar 40 kg per meter kuadrat. Tekanan tiup rencana didistribusikan pada portal struktur berdasarkan tributari bidang yang dikenai beban angin sesuai dengan ketentuan berikut. Untuk kombinasi bebannya, beban yang diaplikasikan pada struktur kombinasi untuk mendapatkan respons struktur yang paling menentukan untuk digunakan dalam desain elemen-elemen struktur pada perencanaan elemen struktur dengan metode LRFD. Kombinasi pembebanan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Untuk CL-nya didapat sebagai berikut. Untuk C2-nya dengan nilai sebagai berikut, untuk C3-nya sebagai berikut. Sedangkan pada perencanaan elemen struktur dengan metode ASD, kombinasi pembebanan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Dengan DL adalah dead load atau beban mati, untuk LL adalah live load atau beban hidup, untuk LR adalah beban hidup atau R, beban air hujan, untuk W-nya adalah beban angin, untuk E-nya adalah beban gempa. SDS atau percepatan respons spektral pada periode pendek, redaman 5%. Untuk reduksi kekuatan pada perencanaan struktur beton bertulang adalah seperti di bawah. Untuk faktor reduksi kekuatan penampang beton. Sedangkan untuk faktor reduksi kekuatan penampang baja didapat dari tabel seperti di bawah. Untuk beban gempa menggunakan Indonesia merupakan wilayah yang tingkat risiko gempa yang cukup tinggi. Kejadian gempa sering melanda di Indonesia, baik ukuran kecil, frekuensi kejadian sampai ribuan kali per tahun, maupun gempa dengan kekuatan yang cukup besar yang dapat merusak bangunan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara 4 sistem lempeng tektonik yang aktif, yakni tapal batas lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Pada prinsipnya, gempa yang umum terjadi adalah suatu peristiwa pelepasan energi yang pada suatu tempat di perbatasan lempeng-lempeng plat tektonik. Untuk beban gempa yang terjadi pada struktur direncanakan dengan mengacu berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung. Tahapan-tahapan yang untuk menentukan beban gempa yang harus dilakukan antara lain yang pertama adalah menentukan kategori risiko struktur bangunan dan faktor keutamaan gempa ditentukan berdasarkan SNI 1726 tahun 2019. Yang kedua adalah faktor penahan gempa yang direncanakan berdasarkan sistem struktur yang digunakan pada bangunan yang mengacu pada SNI 1726 tahun 2019 pasal 7.2.2. Untuk yang ketiga adalah penentuan parameter percepatan respons spektrum direncanakan berdasarkan di wilayah gempa untuk mendapatkan nilai periode pendek atau SS dan periode 1 detik atau S1 sesuai peta gempa pada gambar di bawah ini. Parameter desain meliputi parameter balok, kolom, dan pelat. Pada struktur ruko ini dimulai dengan menghitung preliminary design untuk ketiga komponen struktur tersebut sehingga mendapatkan dimensi sesuai. Setelah mendapatkan dimensi yang sesuai, dilakukan pemodelan pembebanan dan analisa gaya-gaya dalam menggunakan bantuan software ETABS. Dalam pemodelan perlu didefinisikan elemen struktur seperti penampang material dan pembebanan. Untuk material adalah sebagai berikut. Yang terakhir adalah kriteria desain struktural desain atau kriteria. Kriteria desain meliputi desain balok, kolom, dan pelat. Pada struktur ini dimulai dengan menghitung preliminary desain untuk ketiga komponen struktur tersebut sehingga mendapatkan dimensi yang sesuai. Setelah mendapatkan dimensi yang sesuai, dilakukan pemodelan struktur, pembebanan, dan analisa gaya-gaya dalam menggunakan bantuan software ETABS, dan pemodelan perlu didefinisikan dengan elemen struktur seperti penampang, material, dan pembebanan. Langkah selanjutnya adalah analisis gaya-gaya dan pendesainan tulang sesuai dengan SNI sehingga struktur dapat menahan pengaruh beban terfaktor yang bekerja. Langkah terakhir ialah menggambarkan desain penulangan dengan software AutoCAD. Untuk bab 2 akan dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk bab 2 adalah pembebanan. Bangunan gedung diperuntukkan untuk memikul beban-beban sebagai berikut. Yang pertama adalah beban gravitasi. Beban matinya terdapat data-data seperti bawah dengan nilai dari masing-masing datanya sudah tertera di situ. Next.
Untuk beban hidup, lantai atap memiliki nilai 100 kg per meter kuadrat dan ruang rumah sakit memiliki nilai 250 kg meter kuadrat. Untuk yang kedua dalam perencanaan dimensi awal kolom dan balok. Perencanaan dimensi awal kolom dan balok rangka atap dalam struktur bangunan gedung baja diambil dari tabel baja. Dimensi kolom sama dengan WF 400, poin 400, poin 18, poin 28. Dan plat dimensi balok adalah WF 300, poin 10, poin 15. Perencanaan plat yang digunakan untuk menggunakan beton bertulang dengan ketebalan 0,12 meter. Next. Untuk selanjutnya adalah terdapat tabel di mana tadi nilai-nilai dari dimensi balok, kolom, dan platnya. Next. Untuk selanjutnya adalah analisa beban mati dan hidup. Beban mati. Sesuai dengan peraturan pembebanan di Indonesia untuk gedung tahun 1983, beban mati pada struktur bangunan rumah sakit ini adalah sebagai berikut. Pembebanan pada plat untuk nilai-nilainya dan nama-nama dari pembebanan pada platnya tersebut dengan total beratnya terdapat pada tabel di bawah atau tabel 4 di bawah. Dengan total berat keseluruhan adalah 172 kg per meter kuadrat. Next. Untuk pembebanan pada balok, untuk berat tembok dengan ketinggian 4 meter, berat sendirinya adalah nilai total beratnya 1000 kg per meter. Dengan beban hidup selanjutnya adalah beban hidup sesuai dengan peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983. Beban hidup pada struktur bangunan rumah sakit itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembebanan pada plat gedung difungsikan sebagai gedung rumah sakit sehingga beban hidup untuk plat ditentukan sebesar 250 kg per meter kuadrat. Terus selanjutnya adalah pembebanan pada plat atap, beban hidup plat di dek ditentukan sebesar 100 kg per meter kuadrat. Next. Untuk selanjutnya, yang nomor tiga adalah analisa gempa respon spektrum. Lokasi bangunan Pontianak, koordinat lintang sebagai berikut dan bujur sebagai berikut. Kategori tanah adalah tanah lunak. Tentukan faktor resiko struktur. Next. Untuk yang selanjutnya adalah tabel 6 atau berisi dari kategori resiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban gempa. Next. Berdasarkan tabel dari SNI 1726 pada tahun 2002, gedung perkantoran masuk ke dalam kategori resiko 2. Faktor keutamaan gempanya terdapat pada tabel di bawah tersebut. Diambil kategori 1 sama dengan 1. Dan dari koordinat lokasi bangunan diinput ke Puskim atau PUSKM, ketemu nilai SS, S1, FA, FV untuk penentuan respon spektral percepatan gempa MCR di permukaan tanah. Diperlukan suatu faktor amplifikasi seismik pada periode 0,2 detik dan periode 1 detik. Faktor amplifikasi meliputi faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran periodik pendek atau FA dan faktor amplifikasi percepatan yang mewakili getaran periode 1 detik atau FV, koefisien situs FA dan FV. Next. Koefisien FA dan FV mengikuti tabel 4.1 dan 4.2 dari SNI 1726 tahun 2012. Untuk nilai SS dan S1 yang berada di antaranya disediakan tabel, maka dapat dilakukan interpolasi linear. Mencari nilai FA berdasarkan tabel 4.1 dari SNI tersebut, di bawah adalah nilai-nilai koefisien situs FA. Berdasarkan nilai SSG sama dengan 0,062 didapatkan nilai FA dan berdasarkan nilai SS dan nilai kelas situs yang berdasarkan jenis tanah tabel di atas, maka diperoleh nilai FA sebesar 2,5 dan mencari nilai FE di tabel tersebut. Next. Untuk selanjutnya terdapat koefisien situs FE atau tabel-tabel untuk mencari nilai FE. Berdasarkan nilai S1-nya 0,036, FE didapatkan sebesar 3,5.
Yang keempat, nilai parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek daripada periode 1 detik atau SMS atau SMS1 yang disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs ditentukan dengan persamaan rumus berikut ini. SMS dan SM1 didapatkan dengan nilai 0,155 dan 0,126. Next. Yang selanjutnya adalah menentukan parameter percepatan spektral design atau SDS atau SD1 dan SD1. Parameter percepatan spektral design untuk periode pendek SDS dan periode 1 detik SD1 ditentukan melalui perumusan berikut ini dengan nilai SDS sama dengan 0,103 dan SD1 dengan nilai 0,084. Untuk selanjutnya menentukan KDS atau kategori desain seismik. Untuk penentuan kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 pada pasal 6,5 SNI 1726 pada tahun 2012. Bangunan dapat dikategorikan sebagai berikut. Di bawahnya terdapat tabel yang berisi nilai SDS dan kategori resiko. Next. Untuk SDS sama dengan 0,103. Untuk kategori resikonya termasuk A, sehingga dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut termasuk dalam kategori desain seismik pada level A. Untuk di bawahnya adalah tabel nilai SD1 dengan kategori resikonya. Untuk nilai SD1-nya sama dengan 0,084 dan dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut dapat dikategorikan masuk dalam kategori resiko level B. Next. Untuk selanjutnya adalah tabel yang berisi KDS versus resiko gempaan. Langsung saja next. Selanjutnya adalah menentukan periode fundamental pendekatan atau TA. Sebagai alternatif, diizinkan untuk menentukan periode fundamental pendekatan atau TA dalam detik dari persamaan berikut untuk struktur dengan ketinggian tidak melebihi 12 tingkat, di mana sistem pemikul gaya seismik terdiri dari rangka pemikul momen yang seluruhnya beton atau seluruhnya baja dan rata-rata tinggi tingkat sekurang-kurangnya 3 meter. Untuk nilai TA sama dengan 0,1 N. Itu adalah rumusnya. Dan untuk nilai TA kami adalah TA sama dengan 0,2. Di bawahnya adalah nilai gambar dari spektrum respon desainnya. Next. Dan untuk selanjutnya menentukan spektrum respon desain untuk T0 sama dengan hasilnya 0,163. Untuk TS-nya juga hasilnya adalah 0,815. Untuk di bawahnya adalah gambar daerah Kalimantan, Pontianak, jadi termasuk TL-nya adalah 12 detik. Next. Next, nomor 9. Oke, untuk menentukan spektrum respon desain, respon desainnya dirumuskan di bawah tersebut. Untuk periode lebih kecil daripada TS, maka rumusnya terdapat di bawahnya. Untuk periode lebih besar sama dengan TS, T0 dan lebih kecil atau sama dengan TS, spektrum respon percepatan desainnya sama dengan SDS untuk nilainya. Dan untuk nomor 3, untuk periode lebih besar dari TS, lebih kecil atau sama dengan dari TL, respon spektral percepatan desainnya diambil berdasarkan persamaan berikut. Dan untuk nomor 4, untuk periode lebih besar daripada TL, respon spektral percepatan desainnya dapat diambil dengan persamaan berikut. Next. Untuk selanjutnya adalah tabel respon spektrum dari situs Puskim untuk kondisi tanah lunak dari Kontab Pontianak. Next.
Untuk selanjutnya, menentukan nilai koefisien respon seismik atau CS mengacu pada SNI gempa pada tahun 2019 1726 tabel 12. Maka nilai R sama dengan 3,5, nilai OHM sama dengan 3, dan nilai CD sama dengan 3. Karena T sama dengan lebih kecil atau sama dengan TL, maka syaratnya adalah CS sama dengan SDS per IE per R. Next. Dan untuk nilai CS-nya sendiri adalah 0,027, nilai CS max nilainya adalah 0,112. CS harus tidak kurang dari 0,01, maka CS min nilainya adalah 0,004. Jadi CS yang diambil adalah nilai dari CS sama dengan 0,027. Yang selanjutnya adalah menentukan beban geser dasar V sama dengan CS kali W. Untuk nilai V-nya sendiri adalah 11419,24 dan nilainya terdapat pada tabel tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah perhitungan gaya gempa F sama dengan CV kali V dengan rumus di bawahnya, dan nilai V-nya kita dapat dengan nilai 21001,12 dan K-nya adalah sama dengan 1. Next. Di bawahnya terdapat tabel berisi nilai-nilai yang dicari tadi dengan total yang berikut tertera di dalam tabel, dengan contoh perhitungan juga tertera di situ. Next. Untuk bab 3-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bab 3, analisa gaya dalam. Yang pertama, konsep preliminary ukuran-ukuran profil yang digunakan, data profil yang digunakan, yaitu elemen struktur harus direncanakan mampu memikul gaya-gaya dalam dari berbagai macam kombinasi beban yang ditetapkan. Gaya-gaya dalam tersebut berupa gaya aksial, gaya geser, momen, lentur yang dihasilkan dari proses analisa struktur. Di setiap penampang di sepanjang batang elemen harus memiliki kapasitas yang memadai agar tercapai. RU kurang dari sama dengan PRN. Untuk RU sendiri adalah gaya-gaya dalam ultimate yang terjadi, dan RN adalah kekuatan nominal dari penampang elemen struktur yang bersangkutan. Nilai P dapat dilihat dari tabel 1 dan tabel 2. Kuat nominal penampang elemen mengikuti SNI 2847 2013 untuk struktur beton dan SNI 1729 2015 untuk struktur baja. Untuk profil yang digunakan, balok menggunakan profil IWF F300-310-15, kolom menggunakan profil IWV 400-418-28. Pelat menggunakan beton bertulang yang dijor di atas metal deck. Tabel metal deck yang digunakan 0,75 mm, dihitung dari sisi terendah metal deck adalah 120 mm per 0,12 meter. Next. Metode analisa dan software yang digunakan. Metode dalam dapat diketahui dengan menggunakan bantuan software ETABS. Gaya dalam digunakan untuk memadai tulangan yang sesuai dengan kondisi dan struktur. Adapun gaya dalam yang didapat untuk setiap komponen struktur adalah seperti berikut. Yang pertama ada gaya dalam balok. Balok yang dicari gaya dalamnya dibedakan menjadi balok panjang arah Y dan balok pendek arah X. Gaya dalam maksimum yang didapat ialah sebagai berikut. Di sini tertera ada gambar diagram momen balok dan di sebelahnya ada diagram geser balok. Next. Parameter sekunder. Analisa beban mati dan beban hidup. Pada perencanaan sekunder, analisa beban mati dan beban hidup menggunakan kombinasi pada sub 2000 dan 1,4 DL dan 1,2 DL ditambah dengan 1,6 LL. Untuk beban mati atau pembebanan pada pelat atap bisa dilihat sebagai berikut nilai dan berat dan tebalnya. Next.
Hitungan beban mati. Ada beban pelat, beban plafon, beban spasi, dan beban penutup bisa dilihat nilainya di sebelahnya. Untuk beban hidup yang dikerjakan pada atap adalah 250 kg per meter kuadrat. Untuk merencanakan pembebanan atau W, di sini W sendiri mempunyai hasil 1019,2 kg per meter kuadrat. Next. Perencanaan pendulangan balok. Untuk mendesain tulangan balok dibedakan menjadi balok panjang, balok pendek sesuai dengan gaya dalam yang telah didapat pada sub-sub sebelumnya. Berikut contoh langkah-langkah perhitungan sesuai tulangan balok panjang arah X. Untuk Mmax 2456347,7 Newton per milimeter digunakan untuk mendesain tulangan saat momen positif sehingga tulangan tarik berada pada bagian bawah balok. Min 138852104 Newton per milimeter digunakan untuk mendesain tulangan saat momen negatif. Kemudian dengan penampang dan data material sebagai berikut. Bisa dilihat di sebelah kanan. Next. Perencanaan pentulangan kolom. Untuk mendesain tulangan lentur, pada kolom digunakan software PCA kolom. Dari PCA kolom didapatkan bahwa tulangan yang dibutuhkan adalah 4 tulangan dan diameternya adalah 22. Untuk membuktikan beban dari kekuatan kolom, dibuatlah diagram interaksi manual dengan menggunakan Excel. Di sini udah terdapat gambarnya. Next. Perencanaan pendulangan pelat. Pada pelat hanya didesain tulangan untuk memikul gaya lentur, pelat tidak perlu ditambah sengkang karena pada pelat tidak pernah terjadi fitul terhadap geser. Gaya geser kontribusi beton atau VC sudah cukup untuk menahan geser dari luar disebabkan oleh lebat pelat yang cukup lebar sehingga menghasilkan VC yang bernilai besar. Untuk mendesain tulangan lentur pada pelat digunakan cara yang sama dengan mendesain tulangan pada balok. Namun, berdasarkan pada lebar saja, tulangan pelat didesain untuk tiap 1 meter, sehingga lebar atau P pelat adalah 1000 mm. Untuk menyederhanakan momen positif dan negatif yang memiliki nilai yang paling besar. Next. Dengan penampang dan data material sebagai berikut. Di sini sudah tertera penampang dan datanya bisa dilihat. Next. Analisa struktur atap. Hasil analisis kekuatan penampang profil hollow ditampilkan dalam besaran rasio antara gaya terjadi dibandingkan kapasitas penampang itu sendiri. Nilai rasio di bawah 1 mengartikan bahwa kapasitas penampang cukup untuk memikul gaya-gaya yang terjadi. Khusus untuk elemen yang menerima gaya aksial dan momen secara bersama, maka diperhitungkan juga pengaruh interaksi dari kedua tipe yang tersebut, gaya tersebut. Kemudian di sini ada analisa struktur utama yang terdiri balok rangka, kuda, dan kolom. Berikut adalah analisa struktur utama bangunan desain gedung. Balok anak menerima beban dari pelat lantai dan kemudian menyalurkan ke balok induk. Balok anak diasumsikan bertumpu sederhana di balok induk. Karena balok ini mampu menumpu pelat beton, maka perilaku komposit dari balok dan pelat beton digunakan dalam medium balok ini. Next.
reaksi-reaksi tumbuhan. Reaksi tumbuhan merupakan sambungan antar kolom dengan tanah. Dalam khusus ini, sambungan merupakan interfak antara dua material yang berbeda, yaitu baja dan beton. Dalam pondasi bebas plat pertama perlu diasumsikan bertambah B dan N basa plat. Setelah menggunakan B dan N, maka dapat ditentukan base. Sini tertera rumus-rumusnya, bisa dilihat sendiri. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk bab 4 yaitu analisa stabilitas. Di sini untuk 4.1 analisa stabilitas sistem atap. Untuk momen lenturnya terdapat dalam tabel dengan data-data grading. Pada pengecekan momen lentur terdapat dua pengecekan yaitu pengecekan tebal plat dan panjang betang. Next. Untuk selanjutnya yaitu dari perhitungan didapatkan dua nilai momen nominal penampang untuk perhitungan yang konservatif pemilihan MN yang terkecil dari 2 MN hasil perhitungan sebelumnya, kemudian nilai MN dibandingkan dengan nilai MU. Untuk perbandingannya terdapat data-data berikut, dan dari hasil perhitungan kekuatan nominal dari penampang untuk menahan lentur didapatkan bahan momen nominal penampang lebih besar dari momen ultimate yang terjadi. Maka penampang C 200 kali 80 kali 7,5 dikali 100 kuat dalam menahan momen ultimate yang terjadi. Next. Dari hasil perhitungan kekuatan nominal dari penampang untuk menahan lentur terdapat dalam tabel berikut, yaitu perhitungan kapasitas lentur C 200 kali 80 dikali 7,5 dikali 11. Data tersebut harus dicek dulu kapasitas dasarnya dengan memperhitungkan perbandingan tinggi dan tebal panel. Dan kemudian menentukan apakah penampang membutuhkan pengaku lokal atau tidak. Next. Selanjutnya yaitu cek kombinasi. Untuk cek kapasitas kombinasi antara lentur dan geser merupakan menggunakan rumus sebagai berikut dengan menghasilkan nilai sebesar 1,03 lebih kecil dari 1,375. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan kombinasi antara kekuatan geser dan kekuatan lentur penampang lebih besar dari geser ultimate yang terjadi, maka penampang kuat dalam menahan kayak ultimate yang terjadi. Kemudian yaitu analisa stabilitas struktur utama. Di sini yang pertama adalah mengecek stabilitas penulangan balok. Untuk contoh perhitungan penulangan pada frame sebagai berikut dengan kekuatan untuk mutu betonnya sendiri, FY, lentur dan FY geser dan sebagainya. Next. Dan di sini ada rekapitulasi penolakan balok pada frame dengan section, tumpuan kiri, dan data lapangan dan tumpuan kanannya. Dan kemudian ada tulangan geser dan tulangan torsinya. Next. Selanjutnya yaitu mengecek stabilitas penulangan kolom. Dengan perhitungan penulangan kolom, yaitu dimensi kolomnya, table decking, diameter tulangan, kemudian ada diameter sengkang dengan tinggi efektif, dan lain sebagainya. Next. Untuk selanjutnya yaitu tulangan lentur. Di sini ada tabel berikut yang menjelaskan dengan tulangan lenturnya, dan ada tulangan geser dengan kondisi dan tumpuannya. Next. Kemudian di sini ada kontrol menggunakan program PCA kolom dengan hasil output PCA kolom.
Dan untuk data-datanya yaitu MNX sebesar 81,2 kN meter, kemudian MNY-nya sebesar 161,1 kN meter, dengan MU lebih kecil dari MNX dan MNY, maka penampang kolom oke. Jadi persyaratan strong column weak beam untuk sigma MNC-nya harus lebih besar dari 12 dikali sigma MNB. Next. Kemudian yaitu 4.3 adalah analisa stabilitas sambungan. Dalam perencanaan desain struktur bangunan ruko ini diperlukan juga perencanaan sambungan antar profil-profil penyusun struktur. Sambungan secara umum terdiri dari dua, yaitu sambungan las dan sambungan baut. Di sini sambungan baut dipakai dalam struktur bangunan ada menggunakan sambungan baut. Kebutuhan sambungan yang digunakan dalam perencanaan suatu struktur bangunan baja disesuaikan dengan gaya dalam ultimate yang diambil oleh elemen-elemen tersebut sehingga bisa lebih efisien. Sambungan yang dipakai dalam struktur bangunan ini adalah sambungan baut. Next. Kemudian sambungan yang disesuaikan dengan gaya-gaya dalam ultimate yang terjadi pada titik sambungan struktur agar sambungan yang direncanakan dapat fungsi dengan optimal. Sambungan baut memiliki dua jenis tipe, yaitu sambungan pada struktur melintang dengan guna untuk menghubungkan balok atap dengan kolom dan kemudian menghubungkan balok atap antar rafter menggunakan sambungan baut. Dan untuk jenis sambungan selanjutnya yaitu adalah sambungan pada struktur memanjang dengan fungsi menghubungkan balok atap dengan balok atap memanjang, menghubungkan balok atap dengan balok memanjang serta kolom. Penggunaan sambungan. Di sini sambungan guarding ke rafter. Perencanaan sambungan guarding ke rafter dipengaruhi oleh sebagai berikut. Dan terdeskripsikan di tabel tersebut dengan spesifikasi kemudian yaitu sambungan rafter ke kolom. Perencanaan sambungan rafter ke kolom dipengaruhi oleh nilai yang terjadi pada struktur bangunan gudang dengan gaya geser dan momen. Untuk perencanaan struktur bangunan gudang diperoleh dalam perhitungan SAP. Kemudian tabel ini data-data yang diperlukan untuk menghitung banyaknya baut yang diperlukan. Next. Selanjutnya yaitu sambungan rafter ke rafter. Perencanaan sambungan rafter ke rafter dipengaruhi oleh nilai yang terjadi pada struktur bangunan gudang, gaya geser dan momen. Untuk perencanaan struktur bangunan gudang dan perhitungannya menggunakan SAP dengan data-data yang terdapat dalam tabel. Next. Selanjutnya yaitu sambungan antar elemen terus. Perencanaan sambungan antar elemen terus dipengaruhi oleh nilai yang terjadi pada struktur bangunan dengan gaya geser dan momen. Untuk perencanaan struktur bangunan gudang dan perhitungan menggunakan SAP dengan data-data sebagai berikut. Next. Di sini untuk bab 5-nya yaitu gambar-gambar detail yang sudah dibuat dengan menggunakan SAP dengan gambar di sini dapat tampak atas strukturnya dan kemudian struktur 3 dimensinya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah gambar dari potongan-potongan yang sudah potongan desainnya
yaitu tampak samping dengan arah bidang YZ, kemudian ada tampak samping bidang XZ, dan ada diagram momen balok pada etap, dan yang selanjutnya yaitu diagram geser pada etap. Next. Yang ini untuk selanjutnya yaitu desain 3D-nya. Yang sebelah kiri adalah tampak depan bangunan, untuk yang tengah adalah tampak samping, dan yang sebelah kiri adalah 3D dengan menggunakan SAP 2200. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada kurang dari penjelasan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.